Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Susekta Fauzan dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 6 tentang mekanika benda berubah bentuk. Daftar materinya yaitu berisi ada hidrostatika dan hidrodinamika. Yang pertama hidrostatika. Pengertian hidrostatika. Hidrostatika adalah cabang dari hidraulika yang mempelajari perilaku zat cair dalam keadaan diam. Suatu benda yang berada di dalam zat cair diam akan mengalami gaya-gaya yang ditimbulkan oleh tekanan zat cair. Tekanan tersebut bekerja tegak lurus pada permukaan benda. Selain itu, tekanan yang bekerja pada suatu titik adalah sama dalam segala arah. Contoh dalam kehidupannya yaitu yang pertama ada saat kita menyelam di kolam atau laut, maka kita akan merasakan tekanan hidrostatis yang semakin besar jika kita menyelam semakin dalam. Yang kedua, ada di dasar bendungan pada bagian dasar akan semakin tebal guna untuk menahan tekanan zat cair yang semakin ke bawah semakin kuat. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatika. Yang pertama, ada massa jenis zat cair. Apabila massa jenis dari suatu zat cair semakin besar massa jenisnya, maka akan semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Misal, ada 3 jenis zat cair, yakni air, minyak, dan juga larutan garam yang dimasukkan ke dalam 3 kaleng yang terpisah. Saat kita menunjuk titik dengan kedalaman yang sama pada tiap-tiap cairan, maka efeknya akan berbeda-beda. Tekanan hidrostatis yang dimiliki oleh larutan garam akan lebih besar dibandingkan dengan air biasa. Sementara tekanan hidrostatis dari air biasa akan lebih besar apabila dibandingkan dengan minyak. Yang kedua, ada kedalaman zat cair. Biasa ditulis dengan lambang H. Kedalaman zat cair juga menjadi pengaruh bagi tekanan hidrostatis pada zat cair. Semakin jauh jarak suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin kuat pula tekanan hidrostatisnya. Maksudnya, tekanan hidrostatis akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman titik dari suatu zat cair. Misal, pada sebuah kaleng diberi 3 lubang dengan posisi ketinggiannya yang berbeda-beda. Jarak pancaran air pada titik atau lubang yang paling bawah akan lebih jauh apabila dibandingkan dengan titik yang berada di atasnya. Hal tersebut dikarenakan lubang yang terletak di paling bawah akan mengalami tekanan hidrostatis yang paling besar dibandingkan dengan 2 titik lain yang berada di atasnya. Yang ketiga, percepatan gravitasi, biasa digambarkan dengan huruf G. Percepatan gravitasi juga bisa memberikan pengaruh pada tekanan hidrostatis yang berada di zat cair. Percepatan gravitasi yang dikombinasikan dengan massa jenis zat cair akan menghasilkan besaran berat zat cair yang biasa menggunakan huruf S. Nah, fluida. Apa itu fluida? Fluida yaitu komponen mendasar dalam pengukuran tekanan hidrostatik. Fluida bisa didefinisikan sebagai zat yang memiliki kemampuan untuk mengalir atau berlari. Fluida dapat dibagi menjadi dua, yakni cairan atau gas. Yang membuatnya berbeda ialah kepadatannya atau massa jenisnya. Nah, jadi di sini fluida itu bukan cuman cairan aja, tapi ada gas juga. Nah, perbedaan antara zat cair dan gas. Penting untuk menekankan bahwa gas pada umumnya cenderung menempati seluruh volume wadah di tempat mereka berada. Sedangkan cairan dicetak ke dalam wadah tetapi tidak menutupi hingga seluruh volumenya. Di samping itu, gas cenderung lebih mudah untuk dihitung, karena diketahui bahwa tiap-tiap volume dan kepadatannya bervariasi tergantung pada jumlah tekanannya. Di sisi lain, cairan tak mudah dipahami, karena volume dan densitasnya yang konstan pada titik suhu tertentu. Rumus tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis pada titik kedalaman berapapun tak akan terpengaruh oleh berat air, bentuk bejana air,
ataupun luas permukaan airnya. Tekanan hidrostatis menekan ke seluruh arah. Satuan tekanan yakni Newton per meter kuadrat, atau lambangnya seperti N per M kuadrat, atau Pascal. Rumus tekanan hidrostatis diformulasikan dengan P sama dengan Rho kali G kali H. Keterangannya, P yaitu tekanan hidrostatis atau Pascal, Rho massa jenis cairan, menggunakan kilogram per meter kubik. Gravitasi atau G, kecepatan gravitasi menggunakan meter per second kuadrat. H, kedalaman, memakai meter. Nah, di sebelah sini ada sebuah gambar mengenai tekanan hidrostatis. Seperti tadi, yang contoh di kedalaman zat cair, semakin dalam suatu titik atau suatu lubang, maka tekanannya yang paling besar. Nah, semakin eh, apa? Semakin tinggi lubangnya, maka akan semakin lemah tekanan air yang keluar. Nah, di sini ada contoh soal tekanan hidrostatis. Soal pertama, dalam sebuah dasar kolam air terdeteksi oleh alat pengukur tekanan hidrostatis menunjukkan angka 50.000 Pascal. Maka hitunglah kedalaman kolam air tersebut. Pembahasannya yang ditanya adalah H, atau kedalaman kolam air tersebut. Nah, diketahui di sini kita Rho-nya memakai 1000 kg per meter kubik. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. pH sama dengan 50.000 Pascal. Rumusnya yaitu pH sama dengan Rho kali G kali H. Yaitu 50.000 sama dengan 1000 kali 10 kali H. Nah, H sama dengan 5 meter. Maka kedalaman dari kolam tersebut ialah 5 meter. Yang soal kedua, seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatisnya adalah titik-titik N per M kuadrat. Pembahasannya, diketahui H kedalamannya 3 meter, Rho itu 1000 kg per M kubik. Gravitasinya 10 Newton per kilogram dan rumusnya adalah P sama dengan Rho kali G kali H. P sama dengan 1000 kali 10 kali 3 sama dengan 30.000. Sehingga tekanan hidrostatis yang dirasakan penyelam tersebut adalah sebesar 30.000 Pascal. Dan contoh soal ketiga yaitu bensin dituangkan ke dalam sebuah drum hingga penuh. Tinggi dari drumnya yaitu 1 meter dan massa jenis bensin ialah 7,35 kali 103 kg per meter kubik. Maka berapa jumlah tekanan hidrostatis pada dasar drum tersebut? Nah, gravitasinya di sini yaitu 10 meter per S kuadrat. Pembahasannya, diketahui Rho sama dengan 7,35 kali 103 kg per M pangkat 3. H-nya kedalamannya yaitu 1 meter dan gravitasinya 10 M per S kuadrat. Ditanyakan Rho H. Oh, ini salah. Ini lebih tepatnya ini PH. Jawabannya itu rumus pH-nya yaitu Rho kali G kali H. pH sama dengan 7,35 kali 103 kg
kali 10 kali 1 sama dengan 7,35 kali 104 N per M kuadrat. Yang selanjutnya ada hukum Archimedes. Prinsip Archimedes juga telah dikenal sebagai dengan hidrostatik. Hukum hidrostatik menyatakan bahwa benda yang secara total atau sebagian terendam dalam fluida saat diam mengalami dorongan vertikal dan ke atas yang sama dengan berat massa volume cairan yang dikeluarkannya. Ini memiliki arti bahwa tiap-tiap benda yang direndam keseluruhan atau hanya sebagian dalam cairan statis akan merasakan tekanan dengan gaya yang sama dengan berat volume dari cairan yang telah dipindahkan oleh wadah yang sama. Contohnya seperti gambar yang ada di samping tersebut. Nah, untuk rumus hukum Archimedes yaitu F A kecil sama dengan rho F kali G kali VF. Keterangan FA sama dengan gaya ke atas oleh fluida. Rho massa jenis fluidanya, VF volume fluida yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup atau berada di dalam fluida tersebut. G percepatan gravitasi bumi. Contoh soalnya, yang pertama, sebuah balok tercelup seluruhnya dalam minyak. Bila volume balok 8 m kubik, tentukan berat balok dalam minyak tanah yang memiliki massa jenis 800 kg per M pangkat 3. Berapakah gaya angkat yang dialami balok? Penyelesaiannya. Diketahui volume baloknya yaitu 8 M pangkat 3, gravitasinya 10, massa jenis minyak yaitu Rho sama dengan 800 kg. Ditanyanya gaya angkat FA. Rumusnya FA sama dengan Rho kali G kali V sama dengan 800 kg kali 10 kali 8. Yang mana hasilnya yaitu 64.000 N. Contoh soal yang kedua. Sebuah bola tercelup seluruhnya di dalam air. Bila air massa jenis 1000 kg dan gaya angkat yang dialami bola 0,2 N, berapakah volume bolanya? Penyelesaian diketahui gaya angkatnya 0,2, gravitasinya 10, dan massa jenis airnya 1000. Yang ditanyakan yaitu volumenya. Jawabannya, FA sama dengan Rho kali G kali V. FA-nya yaitu 0,2 sama dengan 1000 kali 10 kali V. 0,2 sama dengan 10.000 kali V N M pangkat 3. 0,2 N sama dengan 10 pangkat 4 kali V N M pangkat 3. Kita pindah ruas, V sama dengan 0,2 N dibagi 10,4 N per M pangkat 3. Sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 M pangkat 3. Sama dengan 2000 meter kubik. Contoh soal yang ketiga yaitu sebuah benda bermassa jenis 1200 kg terapung pada zat cair 1/5-nya. Massa jenis benda tersebut adalah, penyelesaiannya diketahui massa jenis zat cairnya yaitu 1200 kg. Dan volume totalnya yaitu V1. Volume tercelupnya V2, volume terapung itu V1, dan V1-nya yaitu 1/5 VT. Untuk V2-nya yaitu sama dengan V total kurang V1 sama dengan 1/1/5 sama dengan 4/5 VT. Dan untuk V2-nya yaitu 4/5 VT. Ditanya massa jenis bendanya yaitu Rho. Untuk rumusnya Rho 1 kali VT sama dengan Rho benda kali V2. Rho satunya tadi 1200 kg dikali VT sama dengan Rho benda kali 4/5 VT. Kita pindah ruas, Rho benda sama dengan 1200
kg kali Vt dibagi 4/5 Vt sama dengan 960 kg per meter kubik. Selanjutnya ada hidrodinamika. Pengertian hidrodinamika. Hidrodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari fluida yang sedang mengalir. Berbeda dengan fluida diam atau hidrostatika, fluida mengalir memiliki kecepatan dan arah alirannya. Kajian hidrodinamika penting dalam bidang teknik, penerbangan, kedokteran, dalam aliran darah, serta rekayasa lingkungan dan industri. Dalam hidrodinamika, kita sering mengasumsikan fluida sebagai fluida ideal, yaitu tidak kental atau viskositas sama dengan 0, tidak termampatkan, alirannya mantap atau steady, alirannya laminar bukan turbulens, dan tidak terjadi gesekan antar lapisannya. Selanjutnya kita masuk ke persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa jumlah fluida yang mengalir melewati suatu penampang pipa persatuan waktu adalah konstan selama tidak ada kebocoran. Rumusnya yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, di mana A sama dengan luas penampang meter kuadrat, V sama dengan kecepatan fluida meter per second. Indeks 1 dan 2 menunjukkan dua titik berbeda dalam alirannya. Nah, contoh aplikasi persamaan kontinuitas yaitu selang sempit menyemprotkan air lebih kencang dan sistem irigasi atau pipa air minum. Nah, contoh persamaan kontinuitas. Sebuah pipa air memiliki diameter 10 cm di ujung A dan diameter 5 cm di ujung B. Jika kecepatan air di ujung A adalah 2 meter per second, berapa kecepatan air di ujung B? Jawabannya menggunakan prinsip kontinuitas. Rumusnya itu A kecil kali V A kecil sama dengan A B kecil kali V B kecil. Karena A sama dengan pi R kuadrat, maka R A kecil sama dengan 0,05 meter. Jadi A kecil sama dengan pi dikali 0,05 kuadrat. Dan RB kecil sama dengan 0,025 meter, menjadi A B kecil sama dengan pi kali 0,025 pangkat 2. Kita masukin ke dalam rumus. Pi dikali 0,05 pangkat 2 dikali 2 sama dengan pi 0, dikali 0,025 pangkat 2 dikali V B kecil. 0,005 pi kali 2 sama dengan 0,000625 pi kali VB, menjadi 0,01 pi sama dengan 0,000625 pi kali VB. Dipindah ruas, VB kecil sama dengan 0,01 dibagi 0,000625, hasilnya yaitu 16 meter per second. Jadi kecepatan air di ujung B adalah 16 meter per second. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Kita memakai contoh soal dari sebuah sungai yang memiliki lebar 10 meter dan kedalaman 2 meter di bagian hulu dengan kecepatan aliran air 1,5 meter per second. Di bagian hilir, lebar sungai menyempit menjadi 5 meter. Nah, pertanyaannya berapa kedalaman sungai di hilir jika kecepatan aliran air di sana adalah 3 meter per second. Di sini kita menggunakan persamaan kontinuitas lagi, yaitu A1 V1 kali sama dengan A2 V2. Diketahui A1 sama dengan 10 kali 2 sama dengan 20 meter kuadrat.
dan V1-nya yaitu 1,5 meter per second. A2 sama dengan 5 kali H2, V2-nya yaitu 3 meter per second. Kita masukkan ke rumus, A1-nya yaitu 20 dan V1-nya yaitu 1,5 sama dengan A2-nya 5 dikali H2 dikali V2-nya itu 3. 20 kali 1,5 yaitu 30 sama dengan 5 kali 3 itu 15. 15 H2. Dipindah ruas, H2 sama dengan hasilnya 2 meter. Dari 30 dibagi 15. Contoh soal yang ketiga. Menggunakan contoh udara. Udara mengalir masuk ke dalam ruangan melalui ventilasi seluas 0,2 meter kuadrat dengan kecepatan 2 meter per second. Jika ruangan memiliki jendela terbuka seluas 0,5 meter kuadrat, berapa kecepatan udara keluar dari jendela tersebut? Anggap tidak ada udara yang tertahan. Jawabannya, memakai rumus persamaan kontinuitas. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1-nya yaitu 0,2 kali 2 kecepatannya, atau V1, sama dengan A2-nya yaitu 0,5 dikali V2. 0,2 kali 2 sama dengan 0,4. 0,4 sama dengan 0,5 V2. V2 pindah ruas sama dengan V2 sama dengan 0,8 meter per second. Hasilnya yaitu V2 0,8 meter per second kecepatan udara keluar dari jendela tersebut. Selanjutnya ada persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli menyatakan bahwa total energi fluida atau itu tekanan, gerak, dan ketinggian akan tetap konstan sepanjang aliran, selama tidak ada energi yang hilang akibat gesekan. 3 bentuk energi dalam aliran fluida, yaitu pertama ada energi tekanan, karena gaya yang menekan fluida, dilambangkan dengan P. Kedua ada energi kinetik, karena kecepatan aliran, dilambangkan dengan setengah rho kali V kuadrat. Yang ketiga itu energi potensial, karena ketinggian terhadap titik acuan. Rumusnya atau gambarkan rho kali G kali H. Prinsip utama dari dari persamaan Bernoulli yaitu jika kecepatan fluida naik, jadikannya tekanan menurun, dan sebaliknya. Jika kecepatan fluida menurun, tekanannya menaik. Dan untuk rumus persamaan Bernoulli yaitu P tambah 1/2 kali rho kali V kuadrat ditambah rho kali G kali H sama dengan konstan. Di mana P tekanan fluidanya, rho massa jenis fluida, V kecepatan alirannya, G kecepatan gravitasi, memakai angka 9,8 meter per S kuadrat. H-nya untuk ketinggian fluida dari acuan memakai meter. Contoh aplikasi persamaan Bernoulli-nya. Yang pertama, yaitu sayap pesawat terbang, menciptakan gaya angkat. Kedua, semprotan parfum dan alat penyemprot lainnya. Dan yang ketiga, aliran udara di cerobong asap atau efek hisap. Selanjutnya, untuk contoh soal persamaan Bernoulli. Yang pertama, contoh soalnya itu air mengalir dalam pipa mendatar dari titik A ke titik B. Tekanan di A adalah 200.000 PA dan kecepatan alirannya 2 meter per S. Di titik B, kecepatan air adalah 5 meter per S. Hitunglah tekanan di titik B-nya. Diketahui massa jenis airnya yaitu 1000 kg. Kita jawab gunakan persamaan Bernoulli karena pipa mendatar. Abaikan ketinggiannya. Jadi rumusnya yaitu PA plus 1/2
Rho kali V kuadrat A sama dengan PB plus 1/2 kali Rho kali V kuadrat B sama dengan 200.000 plus 1/2 dikali 1000 dikali 2 kuadrat sama dengan PB plus 1/2 dikali 1000 dikali 5 kuadrat. 200.000 plus 2000 sama dengan PB plus 12.500. Jadi 202.000 sama dengan PB plus 12.500. Dipindah ruas, PB sama dengan 189.500 PA. Jadi tekanan di titik B adalah 189.500 PA. Contoh soal yang keduanya. Air mengalir di sungai dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Di titik A, kecepatan aliran air adalah 1,5 dan elevasinya 10 meter. Di titik B yang lebih rendah, elevasi 2 meter. Kecepatan air menjadi 5 meter. Pertanyaannya, hitung perbedaan tekanan antara titik A dan B jika massa jenis air adalah 1000 kg dan abaikan gaya gesekannya. Nah, kita jawab menggunakan persamaan Bernoulli yang rumusnya P1 plus 1/2 kali Rho kali V kuadrat 1 plus Rho kali G kali H1 sama dengan P2 plus 1/2 kali Rho kali V kuadrat 2 plus Rho kali G kali H2. Selisih tekanannya yaitu P1 kurang P2 sama dengan 1/2 kali Rho dalam kurung V kuadrat 2 kurang V kuadrat 1 plus Rho kali G dikali H2 kurang H1. Substitusi nilai yaitu untuk selisih tekanan 1/2 dikali 1000 dikali 25 kurang 2,25 ditambah 1000 dikali 9,8 dikali minus 8 sama dengan 1000 dikali 22,75/2 dikurang 78,4 sama dengan 1000 dikali 11,375 dikurang 78,4 sama dengan minus 67,025 PA. Jawaban akhir tekanan di titik A lebih rendah 67,025 PA daripada di titik B. Jadi minus di sini simbolnya menunjukkan lebih rendah. Dan jika tidak ada minus berarti menjadi lebih tinggi. Dan contoh soal ketiga, udara mengalir dari ruangan tertutup keluar melalui ventilasi. Di dalam ruangan tekanan udara adalah 101,325 PA. Kecepatan udara di dalam ruangan mendekati 0. Kecepatan udara yang keluar dari ventilasi adalah 10 meter per second. Hitung tekanan udara di luar ruangannya. Kita jawab menggunakan rumus Bernoulli. Dan kita anggap H-nya yaitu ketinggiannya sama. Rumusnya yaitu P1 tambah 1/2 dikali Rho kali V kuadrat 1 sama dengan P2 tambah 1/2 kali Rho kali V kuadrat 2. Karena V1 itu 0, maka P2 sama dengan P1 kurang 1/2 kali Rho kali V kuadrat 2 sama dengan 101,325 dikurang 1/2 dikali 1,2 dikali 10 kuadrat sama dengan 10,1325 kurang 60. Jadi hasilnya 101.265 PA. Selanjutnya ada debit aliran. Debit adalah besarnya volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Debit berhubungan langsung dengan kecepatan fluida dan luas penampang salurannya. Untuk rumus dari debit aliran yaitu
Q sama dengan A kali V, di mana Q yaitu debitnya menggunakan satuan meter kubik per second, A-nya itu luas penampang menggunakan meter kuadrat, V-nya itu kecepatan fluida menggunakan meter per second. Contoh aplikasi dari debit aliran ini yaitu yang pertama ada mengatur aliran air ke sawah, yang kedua kapasitas saluran air atau sungai, yang ketiga distribusi air minum dalam sistem PDAM. Lanjut ke contoh soal debit aliran. Contoh yang pertama, sebuah sungai memiliki penampang melintang berbentuk persegi panjang dengan lebar 5 meter dan kedalaman 2 meter. Jika, jika air mengalir dengan kecepatan 1,5 meter per second, berapa debit air sungai itu? Kita jawab, luas penampang sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10 meter kuadrat. Kita masukkan rumusnya yaitu Q sama dengan A kali V sama dengan A-nya itu 10 dikali V-nya 1,5 sama dengan 15 meter kubik per second. Hasilnya yaitu 15 meter kubik per second. Selanjutnya, contoh soal kedua. Sebuah selang taman memiliki debit 0,015 meter kubik per second dan luas penampang selang tersebut adalah 0,005 meter kuadrat. Pertanyaannya, hitung kecepatan aliran air dalam selang tersebut. Jawabannya, rumusnya kita memakai V sama dengan Q per A, karena yang diminta mencarinya yaitu kecepatan aliran airnya. Jadi menggunakan rumus V sama dengan Q per A. Kita masukkan Q-nya yaitu 0,015 per A-nya 0,005 sama dengan 3 meter per second. Jadi kecepatan aliran air dalam selang tersebut adalah 3 meter per detik. Contoh soal yang ketiga. Air mengalir melalui sebuah pipa dengan debit 0,01 meter kubik per second selama 2 menit. Pertanyaannya, hitung total volume air yang keluar selama waktu tersebut. Rumusnya yaitu V sama dengan Q kali T, karena kita mencari volumenya di sini menggunakan rumus V sama dengan Q kali T. Kita masukkan Q-nya itu 0,1 dikali 2 menit, yaitu 2 kali 60 detik. Sama dengan 0,1 dikali 120. Hasilnya yaitu 12 meter kubik. Jadi volume air yang keluar selama waktu 2 menit yaitu 12 meter kubik. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan untuk ditanyakan. Saya Susepta Fauzan dari kelompok 6, pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.